Universitas Kristen Petra menerima program bantuan pengembangan model pembelajaran mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi berbasis proyek tahun 2023. Terdapat 4 mata kuliah yang menjadi pilot project untuk menerapkan penggunaan case method dan team-based project learning dengan menekankan pembelajaran pada 4 anti, yaitu anti kekerasan seksual di mata kuliah agama dan hidup bermakna, anti perundungan di mata kuliah bahasa Indonesia, anti intoleransi di mata kuliah Pancasila, dan anti korupsi di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Proyek mahasiswa kali ini akan kami fokuskan di kawasan Surabaya Utara, di 5 kecamatan dengan melibatkan lebih dari 700 siswa dari 14 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Ada selangkaian alur dalam menjalankan proyek ini. Yang pertama, Training of Trainers. Pada hari Sabtu 5 Agustus 2023, kami mengundang Dr. Amanah Nuris untuk membahas metode pembelajaran problem project based learning yang akan diterapkan ke mahasiswa. Mahasiswa dari 4 mata kuliah yang telah terbagi dalam 27 kelompok melakukan kegiatan proyek pertama di 14 sekolah kelas 2, 3, 5, dan 6 pada minggu kedua September 2023. Kunjungan ini ditujukan untuk mengetahui apa yang sedang dialami oleh siswa-siswa SD di lingkungannya. Kita dari SD itu diajari, kita itu harus menghargai orang lain, kita harus menganggap bahwa orang lain itu sama dengan kita, tapi mungkin di sana itu dari segi pendidikan, dari segi sikap itu berbeda. Mereka itu menganggap bahwa mereka itu lebih tinggi dari yang lain, jadi mereka itu ada wewenang untuk memalak uang mereka, membuli mereka, bahkan mereka merasa mereka itu lebih hebat dari orang lain. Karena aku baru menyadari bahwa ternyata tempat di mana aku melakukan kunjungan, yaitu Surabaya Utara itu, anak-anak di sana mereka punya pengajaran, mereka mendapat pengajaran yang berbeda dari orang tua mereka, sehingga itu membuat aku sadar bahwa tidak semua yang aku pelajari dari orang tuaku itu sama dengan apa yang diajarkan oleh orang tua mereka di sana, sehingga ada banyak hal-hal yang diizinkan untuk mereka bebas untuk melakukan hal tersebut, padahal tidak sewajarnya harusnya mereka lakukan. Setelah melakukan kodifikasi dalam bentuk video, mahasiswa kembali ke sekolah untuk mengonfirmasi apakah temuan masalah yang mereka buat sudah benar. Dalam kunjungan kedua selama 1 jam ini, kegiatan dibagi menjadi 2. Kelompok besar berupa permainan kuis dan pemaparan video selama 30 menit, dilanjutkan 30 menit berikutnya dengan diskusi kelompok kecil untuk mengonfirmasi temuan masalah lebih dalam lagi. Narasumber ahli pun kami datangkan untuk membekali mahasiswa dalam mengerjakan proyek ini. Biasanya kalau di berita-berita itu orang-orang lebih ngira kayak, kenapa sih kamu di rundung itu diam aja? Ternyata dari setelah dokter-dokter itu datang, jelasin ke kita gimana sih reaksi orang itu berbeda. Jadi saya tahu ada beberapa orang yang memang reaksinya itu bisa melawan, tapi ada juga yang freeze. Jadi mereka kaget karena itu pertama kali mereka dirundung. Jadi mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau dari saya pribadi kan, itu kita sebelumnya mencari materinya lewat internet. Di situ tertulis bahwa korban pembulian juga bisa menjadi pelaku pembulian. Nah, saat ada dokter jiwa yang datang, dari situ saya mengetahui bahwa mereka yang menjadi korban bisa menjadi pelaku juga karena mereka merasa itu hal yang wajar untuk dilakukan. Setelah mendapatkan input dari narasumber ahli dan referensi, mahasiswa membuat alternatif solusi sesuai dengan temuan masalah dan konteks siswa. Mahasiswa membuat video dan berbagai permainan untuk pembelajaran 4 anti. Semua materi dan video diberikan ke sekolah sebagai bahan pembelajaran bagi guru yang akan mengajarkan 4 anti tersebut.
pembelajaran proyek ini kita lebih oke sih Kak daripada pembelajaran di kelas, karena kita bisa belajar langsung, berhubungan langsung dengan siswa-siswa adik-adik di SD saya, MI Darussalam itu. Terus ya saya harap pelajaran proyek ini tetap dilaksanakan sih Kak, daripada pembelajaran di kelas yang kita hanya diem aja di kelas, bahkan mungkin kita bisa di kelas itu sambil main HP ataupun bahkan ngantuk sih. Kami berharap melalui pembelajaran tipe seperti ini dapat mendatangkan manfaat yang lebih dalam bagi mahasiswa maupun masyarakat.